Nah, sahabat, sekarang kita akan menyemprotkannya ke hama kutu daun di pohon jambu kristal saya ya, sahabat. Karena di pohon jambu kristal saya ini banyak sekali hama kutu daunnya. Jadi hama kutu daun ini menghisap sari-sari dari daun jambu ini ya, sahabat. Kita lihat. Nah, sahabat, bisa dilihat ya, sahabat, seperti ini. Nah, kutu daun. Kenapa, sahabat, kutu daun itu selalu dibarengi dengan semut natskal ya, sahabat? Karena si kutu daun ini simbiosis dengan si semut. Karena si kutu daun ini menghasilkan cairan manis atau nektar ekstrapolar yang dari hasil hisapan ini kemudian dimanfaatkan oleh si semut. Dan keuntungan bagi si kutu daun yaitu dilindungi oleh si semut dari predator yang mengancamnya ya, sahabat. Kita semprot saja. Kita semprot saja seperti ini ya, sahabat, sampai merata. Apakah dia akan terus betah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ramadan di pojok bibit dengan nomor NRM 02 05 19 050. Baik, sahabat, kali ini saya akan mempraktekkan dengan bahan ini ya. Bisa dilihat ini bahan apa. Ini yang suka dipakai dengan ibu-ibu sebagai cuci piring, untuk cuci piring dan jahe juga. Nah, sahabat, lalu mau dibuat apa sih ini dua bahan ini? Tetap di pojok bibit ya. Oke, baik, sahabat, kita lanjut ya. Saya di sini menggunakan jahe dan sabun colek. Kita akan membuat biopestisida. Jadi, sahabat, sudah sahabat ketahui mengenai tanaman itu banyak sekali hama yang mengganggu ya, sahabat. Contohnya seperti thrips, kutu daun, ulat, belalang, dan lain-lain juga ya, sahabat. Lalu, kenapa sih kita menggunakan jahe dan sabun colek? Pertama, jahe. Jahe itu mengandung senyawa keton dan zingeron yang menimbulkan rasa pedas. Sahabat semua pasti merasakan sensasi memakan jahe atau memakan sari jahe itu rasanya itu pedas ya, sahabat. Nah, itu disebabkan oleh senyawa keton dan zingeron yang terkandung dalam jahe ini. Lalu, apa efeknya kepada hama, sahabat? Jadi, efeknya kepada hama ya tentu panas juga ya, seperti yang kita rasakan ketika meminum sari jahe ini ya, sahabat. Hama akan kepanasan dan mati. Contohnya yang efektif untuk hama menggunakan pestisida ini yaitu hama thrips. Banyak sekali ya, sahabat, dan umum sekali di tanaman budidaya kita itu banyak dengan hama thrips. Jadi si hama thrips ini menyerap sari-sari dari pucuk daun dan menjadikan daun itu menjadi mati dan keriting ya, sahabat. Nah, ini sangat efektif sekali ya, sahabat. Oke, kenapa harus menggunakan sabun colek? Emangnya mau nyuci piring ya, sahabat? Enggak lah, sahabat. Jadi ini sabun colek ini berfungsi sebagai pertama sebagai perekat daripada jahe ini. Oh, saya lupa, sahabat. Jadi di jahe ini juga ada minyak atsirinya ya, sahabat, yang menimbulkan wangi yang khas, yang bau jahe gitu ya, sahabat. Nah, bau jahe juga itu mempengaruhi hama supaya tidak betah ya, sahabat. Nah, ini tadi sampai di mana? Oh, sampai di ini sebagai perekat. Kedua, ini juga kan sabun ya, sahabat, menimbulkan aroma harum
dan itu juga tidak disenangi oleh hama juga sahabat ya. Kemudian ini juga kalau kita usapkan ke kulit kita yang tebal ya, kulit kita tebal dibanding dengan hama, tapi akan terasa panas juga. Kadang ibu-ibu suka melepuh kalau sudah nyuci baju atau nyuci piring, suka banyak yang melepuh ya. Jadi ini juga sama halnya dengan jahe, jadi panas juga ya, jadi bisa membunuh hama. Daripada kita membeli pestisida yang residu kandungan kimianya itu sangat berbahaya bagi kita, lebih baik kita meracik sendiri dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitaran kita, sahabat. Adapun bahan-bahannya yaitu pertama alat dulu ya, sahabat. Saya di sini menggunakan blender untuk menghaluskan daripada jahe ini. Namun sahabat, kalau tidak ada blender bisa juga menggunakan mortar dan lain-lain, yang penting bisa halus. Kemudian kita gunakan pisau sebagai untuk menghaluskan ini supaya lebih cepat halusnya ya sahabat. Kemudian spoon, sendok, kemudian saringan. Ini untuk menyaring. Ketika ini sudah di blender, kita harus saring dulu, karena ketika nanti disemprotkan, kalau tidak disaring akan menyumbat daripada sprayer ini ya sahabat. Kemudian air sebanyak 3 liter. Kenapa harus 3 liter? Karena supaya kepekatannya itu tidak terlalu, dan ketika kepekatannya itu terlalu pekat, maka si pestisida ini bukan hanya membunuh hama ya sahabat, tapi juga membunuh tanamannya sahabat. Kemudian sprayer, saya menggunakan sprayer yang kecil saja, ukuran 2 liter ya sahabat. Baik, selanjutnya kita ke peracikan ya sahabat. Oke, pertama kita ambil dulu kepala blender ini, kita potong jahenya beberapa bagian seperti ini, seperti ukuran dadu ya sahabat, supaya memudahkan blendernya untuk menghaluskannya. Nah, sudah halus, maksudnya setelah seukuran dadu seperti ini, kita masukkan saja ke sini, lalu kita campurkan air cukupnya untuk mempermudah. Campur, lalu kita tutup saja ya sahabat, tutup. Nah, lalu kita blender sampai halus ya sahabat. Kita sekali lagi ya sahabat ya. Sampai benar-benar halus. Oke sahabat, ini sudah halus ya, cukup halus sahabat. Bisa dilihat dari warnanya yang asalnya bening, sekarang sudah menjadi putih pekat ya sahabat. Nah, lalu kita saring saja supaya kita mendapatkan sarinya saja ya sahabat. Kita masukkan ke sini, ke wadah ini. Oh ya sahabat, mungkin banyak yang bertanya, ini bahan jahenya itu berapa takarannya? Jadi jahenya itu 50 gram ya sahabat. Kemudian kita menggunakan sabun coleknya juga hanya sekitar 12 gram ya sahabat. Kita saring. Nah, sudah disaring seperti ini. Kita tekan-tekan dengan sendok saja ya sahabat, supaya si sari-sarinya itu benar-benar semua masuk ke sini ya sahabat. Tekan. Sisa-sisanya supaya tidak berantakan. Nah, setelah itu kita masukkan sabun coleknya 12 gram ya sahabat. 12 gram itu kalau dikira-kira sama dengan 3/4 dari sendok ini ya sahabat. Saya pernah mengukurnya itu 12 gram itu sama dengan 3/4 sendok ini. Kita buka saja. Masukkan. Nah, 3/4 ya sahabat. Jadi tidak full semua, jadi disisakan sedikit saja. Kita masukkan, kita aduk sampai merata.
sampai merata ya. Sabun colek itu memang kadang suka susah larut ya sahabat, sampai benar-benar larut ya sahabat. Nah sahabat, ini larut ditandakan dengan seperti ini ya sahabat, bisa dilihat. Ini si busa-busa gelembungnya itu ada busa-busa gelembungnya ya sahabat. Nah selanjutnya kita masukkan ke sprayer ini. Kita buka sprayernya. Kita buka sprayernya ya sahabat. Kita masukkan saja ya si pestisida nabatinya. Namun saya nggak ada alat nih, kita ambil dulu. Nah, kita masukkan saja ya sahabat. Kita masukkan. Unik ya sahabat. Saya belajar sulap itu hanya 2 hari ya sahabat. Kita masukkan sampai penuh saja. Ini takaran ukuran 2 liter ya sahabat. Nah ini sahabat, jangan sampai penuh saja, soalnya ini mau ditutup dengan ini. Kalau misalkan penuh nanti bisa luber. Kalau bahasa Sundanya mudal. Nah jadi sahabat, tinggal kita aplikasikan biopestisida ini ya sahabat. Kenapa sih harus biopestisida sahabat? Saya bukan promosi ya sahabat, tapi ini memanfaatkan hal yang ada di rumah, yang simpel-simpel tapi bisa bermakna dan menjadi positif. Nah sahabat, ketika kita banyak menggunakan pestisida kimia, maka yang pertama tanaman menjadi rusak juga kalau sering-seringan pakai pestisida kimia. Keduanya resistensi daripada hama. Jadi si hama itu terus bermutasi dan kebal terhadap pestisida tersebut ya sahabat. Ketiganya itu kita tidak banyak mencintai alam. Sombong amat ya sahabat. Karena dengan seperti ini setidaknya kita juga sebagai rasa cinta terhadap alam supaya alam ini lestari ya sahabat. Oke, setelah ini dibuat seperti ini, lalu kita aplikasikan dan kita amati apa yang terjadi dari hama yang kita semprotkan biopestisida ini ya sahabat. Terus saksikan pojok bibit. Lanjut ke aplikasi. Oke baik, kita lanjut ke aplikasi ya sahabat. Pertama kita ambil dulu sprayernya, lalu kita pompa dulu seperti ini ya sahabat. Sampai benar-benar bagus. Nah, saya di sini akan menyemprotkan ke hama kutu daun ya sahabat. Karena di pohon jambu ini banyak sekali hama kutu daunnya ya sahabat. Nah. Kutu daun. Nah sahabat, sekarang kita akan menyemprotkannya ke hama kutu daun di pohon jambu kristal saya ya sahabat. Karena di pohon jambu kristal saya ini banyak sekali hama kutu daunnya. Jadi hama kutu daun ini menghisap sari-sari dari daun jambu ini ya sahabat. Lihat. Nah sahabat, bisa dilihat ya sahabat, seperti ini. Nah kutu daun, kenapa sahabat kutu daun itu selalu dibarengi dengan semut natskal ya sahabat. Wait a minute, who are you? Karena si kutu daun ini simbiosis dengan si semut.
karena si kutu daun ini menghasilkan cairan manis atau nektar ekstrapolar yang dari hasil hisapan ini kemudian dimanfaatkan oleh si semut. Dan keuntungan bagi si kutu daun yaitu dilindungi oleh si semut dari predator yang mengancamnya, sahabat. Kita semprot saja seperti ini ya, sahabat, sampai merata. Maka dia akan terus betah di sini. Oke, setelah disemprot, kita lihat apa yang akan terjadi. Pertama, kita lihat si semutnya itu mulai tidak betah ya, mulai bekerja karena panas kabut. Nah, mungkin seperti itu ya, sahabat, aplikasinya, dan bisa kita lihat sendiri efeknya itu menjadikan hama tidak betah di pohon inangnya. Oke, sahabat, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di blendernya ya, sahabat. Oke, lanjut ya, sahabat. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan salah tan. Cut lagi aja. Cut. Oke, kita masukkan, tapi ini tidak ada alat untuk memasukkannya ya. Sebentar, saya ambil dulu. Ih, salah cuy. Oke, baik. I'm a snake. I'm a super slithery snake. All we talk about is checks.